Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, judul yang tadi dibacakan tentang tema kita hari ini sebenarnya judul yang sangat klasik, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Kenapa judul ini kita angkat? Bukankah kita ini semua sudah muslim, setiap hari juga sudah sholat 5 waktu? Jawabannya begini, memang kita sudah sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang kita tinggal di Jakarta ini, seringkali jadwal sholat 5 waktu kita itu harus ngalah dengan kesibukan kita, dengan kondisi-kondisi real di tengah masyarakat kita. Yang gampang, kita kantor nih di sini di tengah-tengah Jakarta di Sudirman. Saya yakin banyak di antara kita yang rumahnya ya antar kota, antar provinsi lah, di pinggir-pinggir Jakarta. Kalau sudah pulang kantor, jam berapa kita pulang kantor? Jam 5, pas setengah 6. Itu yang jadi masalah, Pak. Sholat maghribnya bagaimana? Sebab banyak yang berangkat dari kantor ini sebelum maghrib, tapi sampai rumah udah lewat isya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bersama. Bolehkah macet itu dijadikan alasan untuk menunda sholat? Kan banyak yang menunda ya Pak. Menunda dalam arti nanti aja deh di jamak di rumah gitu. Nanti aja deh di pondok di rumah. Banyak nih. Nah, apakah bisa sholat itu di pondok, di jamak ditunda dengan alasan-alasan seperti yang sering kita temukan? Selain macet, ada lagi alasan yang lain, hujan. Selain itu ada lagi alasan yang lain, meeting, resepsi. Jadi kalau udah resepsi biasanya kita susah nih, sebab biasanya resepsi di Jakarta ini biasanya jam 7 malam digelar, tapi pengantin dan pengiringnya diteklokin bedak dari jam setengah 3 sore. Itu takut bedaknya luntur, asarnya lewat, maghribnya apalagi. Isya kadang-kadang masih dapat, kadang-kadang tiduran. Subuh sering kesiangan. Nah, jadi konteksnya adalah sholat 5 waktu itu adalah sholat yang fardu, bukan cuma sekedar wajib, tapi dia masuk rukun Islam. Disebutkan di dalam Al-Quran, 5 waktu itu harus dijalankan pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Harus dikerjakan sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tidak boleh sholat itu digeser begitu saja tanpa ada uzur yang syar'i, apalagi ditinggal. Sebab begini bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, begitu kita meninggal, pasti yang akan ditanya tentu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tapi saya yakin kita semua yang hadir di sini pasti bisa jawab. Kalau malaikat nanya man rabbuka, jawabannya kan gampang banget, Allah. Itu aja gak tahu. Kalau ditanya wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya Muhammad lah. Dari dulu juga nabi kita Muhammad. Masa Yesus? Enggak. Kalau ditanya wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabannya gampang banget, Islam. Jadi saya kira kalau pertanyaan yang model wawasan begini, kita ini semua insya Allah lulus Pak. Pertanyaan kubur 3 itu lewat, gampang. Nah yang jadi masalah adalah bukan pertanyaan yang 3 ini, tapi hisab tentang amal-amal kita. Hisab ini bukan sedot Pak ya.
hisab nih evaluasi. Rapot kita itu dibuka, dibongkar sama malaikat. Dan dari semua amal kita yang dinilai, yang dihisab, dievaluasi, yang pertama apa? Zakat, bukan. Puasa, bukan. Berapa kali pergi haji, bukan. Milih Jokowi atau Prabowo, bukan. Bukan itu. Ya, insya Allah nggak ada pertanyaan kayak gitu nanti di akhirat. Yang ditanya pertama kali adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-sholat. Yang ditanya, dievaluasi, di screening, diperiksa, diaudit, itu adalah sholat kita yang 5 waktu itu. Jadi nanti amal-amal yang lain itu mau bagus, mau enggak, tergantung nilai sholat kita. Sholat fardu, Pak, bukan duha, ya, bukan qobliyah ba'diyah, bukan sholat-sholat tambahan. Yang pokok itu yang 5 itu. Nah, masalahnya banyak orang KTP-nya Islam, lahir dalam keadaan muslim, tapi giliran dicek sholatnya 5 waktu, kadang-kadang cuma 4 waktu, kadang-kadang cuma 3 waktu, bahkan banyak yang sewaktu-waktu. Waktu menghadap calon mertua, rajin banget sholatnya. Waktu dipanggil KPK, rajin sholat. Waktu lagi punya masalah sama polisi, rajin sholat. Giliran dipanggil bos meeting, sholat ntar dulu dah, ini penting banget nih meeting, darurat. Tiba-tiba gampang banget kita menyebut kata darurat. Hanya gara-gara takut kehilangan duit 3.000 perak, gara-gara nggak mau turun dari bis waktu macet, jadi dia bela-belain tuh nggak sholat. Kan saya bilang begini, macet itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda sholat. Kalau kita pulang kantor dipastikan sampai rumah belum isya, silahkan saja. Isya misalnya jam 7, kita bisa pastikan sampai rumah 7 kurang seperempat, masih ada 15 menit, masih ada waktu maghrib, monggo silahkan, walaupun kurang afdol tapi masih benar. Cuma kalau kita berpikir mau sholat maghrib di rumah, ternyata sampai rumah 8:30, ya Pak, 8:30, itu nggak ada ceritanya, bodoh aja deh di rumah, jamaah aja lah di rumah. Enggak. Karena macet itu bukan alasan syar'i untuk mengqadha, bukan alasan syar'i untuk menjama. Jadi kalau macet gimana Ustaz? Turun Pak. Biker, minggir cari masjid, cari musola. Bawa mobil, minggir cari masjid, cari musola. Naik Kopaja, ya turun. Ntar kalau naik lagi bayar lagi dong. Nah kan saya bilang, cuma takut 3.000 aja, mendingan tinggalin sholat. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nanti itu akan dilihat Pak, amal-amal kita, sholat kita itu kerjanya sesuai apa enggak. Memang ada orang-orang tertentu dengan kasus tertentu boleh dia menunda sholatnya, misalnya musafir. Tapi pertanyaannya, apakah macet itu sama dengan musafir? Bahkan ada orang tertentu yang bukan cuma sekedar boleh menunda, dicoret kewajibannya untuk mengerjakan sholat. Ada, tapi bukan macet Pak. Apa? Siapa orang yang dicoret kewajiban sholatnya oleh Allah? Dicabut. Nomor 1, perempuan lagi haid, lagi nifas, gak usah sholat, ya. Nah kalau bapak pengen nggak sholat, haid aja, nifas aja, itu gak usah sholat, nyantai aja. Mau maghrib, mau isya, mau lewat subuhnya, masa bodoh. Gitu. Yang kedua, orang yang dicabut kewajiban sholatnya anak kecil, yang belum balik. Anak kita itu umur 6 tahun, 7 tahun bisa dia sholat, benar bacaannya, benar gerakannya. Kalau dia sholat sah, tapi nggak wajib Pak. Seandainya dia nggak mau sholat ya nggak apa-apa, namanya juga belum balik. Nah kalau kita pengen bebas dari kewajiban sholat, jadi anak kecil aja yang kagak balik-balik gitu. Nomor 3, yang boleh nggak sholat juga
Ini yang paling enak Pak. Orang gila. Orang gila itu Pak, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji. Semua larangan Allah nggak berlaku. Ya, boleh berzina, asik tuh Pak. Boleh minum, boleh berjudi. Itu orang gila judi. Pernah nggak gitu? Berarti yang lawannya bego banget gitu ya. Wah, kalah orang gila. Itu bebas Pak, membunuh nyawa saja itu nggak dihukum, tidak dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Makanya kalau pengen nggak sholat, aman di dunia, aman di akhirat, ya ngelamar aja jadi orang gila, ya kan? Ya barang 2-3 minggu lah gila, dan sadar lagi, gitu ya. Yang terakhir yang tidak wajib mengerjakan sholat itu orang kafir Pak. Non muslim memang nggak ada beban, Allah nggak kasih beban di pundaknya untuk sholat 5 waktu, bebas dia. Cuma ini bedanya orang kafir dengan orang gila. Kalau orang gila bebas di dunia, bebas di akhirat. Tapi kalau orang kafir Pak, bebasnya cuma di dunia, di akhirat tetap ditampol sama mereka, digebukin per sholat yang dia tinggal. Ada Pak argonya itu. Makanya kalau jadi orang kafir, mendingan matinya cepetan dah. Ya, mendingan matinya cepetan, biar dosanya dikitan. Ya, umur 13 tahun balik, cepet-cepetan mati. 14 tahun kayak gitu, jadi dosanya paling setahun aja. Ya, dia ini udah kafir, kagak sholat, kagak mati-mati. Udah 70 tahun masih kafir juga gitu. Yang begini mestinya kita doain, bukan doain cepat mati, doain masuk Islam. Nah, itu yang paling untung Pak. Seumur-umur dia kafir nggak pernah sholat, ya. Giliran mau mati ntar sore pagi masuk Islam. Asik tuh Pak. Semua dosanya langsung diampuni. Langsung baca 2 kalimat syahadat, selesai, wassalam, meninggal. Tapi itu kan jarang-jarang ada nih Pak. Kita nggak bisa, kayak gitu aja lah. Kafir dulu sekarang, ntar giliran mau mati, Israel kasih tahu ya kalau udah mencabut nanti saya masuk Islam nih, gitu. Kata Israel, enak aja buat sibuk tiap hari ngurusin jenazah. Jadi yang 4 ini memang dicabut kewajiban sholatnya. Tapi di luar yang 4 tidak ada orang yang dicabut kewajiban sholatnya, hatta orang sakit sekalipun. Pak, kita kalau sakit Pak, nggak bisa berdiri, tetap wajib sholat. Duduk, nggak bisa duduk, tetap wajib sholat juga. Berbaring, ya Pak ya. Saya mau tanya, kalau kita sholat dalam keadaan sakit, nggak bisa diri, nggak bisa duduk, berbaring, itu sholatnya ngadep kiblatnya gimana Pak? Ada yang tahu nggak? Sholat sambil berbaring ngadep kiblatnya bagaimana? Ngadep kiblatnya kayak jenazah lagi dimasukin ke dalam liang lahat, miring, kepala di utara, kaki di selatan, badan ngadep ke arah kiblat. Rukuknya ya udah nggak bisa rukuk, masa mau ngeringto kan susah gitu ya. Ya paling enggak dia manggut dikit lah gitu. Itu orang sakit Pak. Bahkan orang yang koma, pingsan atau koma itu nggak sadar. Ada orang koma masuk ICU 2 minggu nggak sadar. Begitu dia keluar dari ICU dan sehat, dia masih ada beban untuk membayar sholatnya yang dia tinggalkan karena dia sakit. Ini beda antara orang koma pingsan dengan orang gila. Kalau ada yang gila barang 2 minggu sadar gitu ya. Nah waktu lagi gila itu nggak wajib Pak. Tapi kalau lagi koma, lagi pingsan, tetap wajib. Apa bedanya? Orang koma, orang pingsan, dia masih mukallaf. Sedangkan orang gila, ghairu aqil, bukan mukallaf. Jadi pingsan itu tetap wajib sholat, tapi karena dia nggak bisa sholat, tertunda. Nah ini yang dikatakan boleh orang menunda sholatnya karena kondisi tertentu, contohnya pingsan. Contoh yang lain, ketiduran. Namanya orang tidur kan nggak bisa sholat, ya. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, 2 kejadian. Kejadian yang pertama terjadi pada tahun ke-5
setelah Nabi hijrah ke Madinah. Waktu itu Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Nabi bertahan di dalam dan membuat benteng berupa parit yang disebut dengan Khandaq. Tapi gara-gara dikepung seperti itu dan sudah aman, tetap saja masih ada yang merobos-robos, dan untuk itu dijaga 24 jam. Termasuk Nabi ikut jaga, jangan sampai ada yang merobos parit itu. Nah, menjaga ini jadi kerjaan, Pak. Sebab Nabi jadi tidak sempat mengerjakan sholat zuhur. Lewat, Pak, zuhurnya. Bahkan asarnya pun lewat, maghribnya lewat, isyaknya lewat. 4 waktu sholat terlewat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya dengan para sahabat juga. Nah, ketika malam hari Allah sudah kirimkan pasukan berupa angin topan, musuh yang 10.000 itu kocar kacir, tendanya berterbangan, orangnya pada berlarian pulang. Kondisi Madinah kembali aman, kondusif. Begitu kondusif, Nabi panggil Bilal. Bilal, naik apa ya Rasul? Naik ke atas lotengnya masjid. Dulu belum ada menara, jadi masjid cuma tembok, di atasnya dia naik ke atas. Azan Bilal. Bilal rada bingung juga. Tengah malam, azan apa? Isya udah lewat, subuh belum datang. Kata Nabi, kita belum sholat 4 waktu. Panggil masyarakat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Begitu dengar suara azan, orang semadinah bingung. Ini Bilal lagi lupa atau lagi gimana, tapi mereka datang. Dan begitu datang ketemu dengan Rasulullah, mari kita sholat. Maka Rasulullah dengan seluruh sahabat di Madinah saat itu mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat di malam hari. Selesai, Bilal qomat lagi, lalu sholat asar 4 rakaat, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya. Dari kejadian ini diriwayatkan sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, bahwa sholat fardu yang kita tinggalkan karena sesuatu yang tidak mungkin kita hindari seperti perang itu, bukan berarti sholatnya hangus, bukan berarti kewajibannya gugur, tapi tetap menjadi kewajiban untuk dikerjakan begitu penghalangnya sudah tidak ada. Dan urutannya sesuai, zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Tidak harus zuhur dibayar 2 waktu zuhur, tidak harus asar dibayar 2 waktu asar. Begitu dia bisa melakukan sholat, kerjakan. Kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Jangan sampai kita belum selesai bayar, Israel datang duluan. Kejadian yang kedua, sholatnya sholat subuh, Pak. Yaitu ketika Nabi baru pulang dari perang juga. Ini ilatnya dua-duanya perang. Malam itu Nabi pulang dari perang Khaybar beserta pasukan. Di tengah jalan mereka kecapean, kelaparan, banyak yang luka, sehingga harus istirahat juga malam itu. Cuma Nabi agak ragu. Ini dikit lagi udah mau subuh nih. Kalau kita istirahat tidak tidur, jangan-jangan kelewatan. Akhirnya disepakati, ya silahkan tidur, tapi minimal ada 1 orang yang jaga. Bilal lagi yang jadi urusan, karena Bilal memang muazzin. Kata Nabi, Bilal, kita mau istirahat, kamu jangan tidur, jagain kita. Dan ingat, begitu fajar bangunkan kita biar bisa kita sholat subuh. Baik ya Rasulullah. Ceritanya Bilal jaga. Nabi tidur, para sahabat yang lain tidur. Kontaknya tadi pada ikut tidur juga. Tinggal Bilal sendirian. Tengok. Lama-lama dia ngantuk juga. Saking ngantuknya, Bilal wudhu lalu dia sholat. Lagi tengah sholat, datang lagi ngantuknya, nggak kuat. Akhirnya dia duduk, ya, bersandar di ontak yang lagi tidur, sambil melihat ke arah timur. Ya, siapa tahu fajar itu segera menyingsing. Ditunggu. Dalam perasaan Bilal, dia cuma ngedip sekali doang, cuma merang sebentar gitu aja, ngedip aja. Begitu mulai, matahari gede banget. Udah siang, Pak.
ya, subuh lewat, fajarnya lewat, terbit makannya lewat, itu bangunnya gara-gara wajahnya sakit kena sinar matahari. Ketakutan kan Bilal, karena dia yang disuruh jaga. Ternyata Rasulullah tidak marah. Ya sudahlah, apa boleh buat, kita sudah kesiangan. Jadi kemudian Rasulullah bilang, Bilal azan. Bilal pucat-pucat mata, nyawanya belum ngumpul. Dia nanya, azan apaan ya Rasulullah? Ya azan subuh, kan udah terbit ya Rasul. Ya kita belum sholat, kata Nabi. Azan. Bilal itu pertama kali azan subuh di bawah terik sinar matahari. Jadi baca as-sholatu khairum minan naum rada malu-malu dikit. Biasanya kan pede Pak ya, as-sholatu khairum minan naum gitu. Dia udah bangun ya kan pernah tidur. Ini dia ketiduran Pak. Jadi gimana baca? As-sholatu khairum minan naum. Nggak enak gitu sama Allah, nggak enak sama matahari gitu ya. Tapi apa boleh buat? Kemudian sholat Pak. Nabi mengimami, para sahabat kemudian jadi makmum. 2 rakaat di bawah terik sinar matahari, sholat subuh. Ini fakta. Tapi jangan kita jadikan alasan ya, tuh kan Nabi aja tolak, kita jadi boleh dong. Tak dulu Pak, sebabnya apa? Perang, ya kan? Kalau kita kan nonton bola, lain lagi tuh urusannya. Nah, begitu selesai sholat, Nabi mengatakan, man nasiyas sholata, siapa yang lupa mengerjakan sholat. Lupa di sini ketiduran, luput di luar kemampuan dia. Fal yusalliha idza dzakaraha. Segera dia kerjakan sholat begitu dia ingat. Segera. Artinya nggak usah nunggu besok dah subuh lagi saya kerjain 2 kali. Kalau perlu sama bunganya, bukan. Kerjakan begitu ingat, kerjakan begitu sempat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, saya tidak menyarankan kita kesiangan bangun sholat subuh. Tapi kalau kasusnya terjadi seperti itu, yang harus kita kerjakan pertama kali adalah sholat. Bukan sih, wudhu dulu. Ya. Wudhu dulu baru sholat. Gitu. Jangan sholat dulu, belum wudhu. Ya. Wudhu lagi baru sholat. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi saya ceritakan tentang sakit dan perang. Terlewat, ya apa boleh buat. Tapi kalau kondisi kita Pak, beda. Sakit enggak, perang enggak, macet. Emang tiap hari macet itu. Cuman yang jadi masalah, kita ini sudah di setting otak kita sejak kecil. Kalau yang namanya sholat mesti di masjid, itu yang jadi masalah. Sehingga daripada turun, alasannya begini, kagak ada masjid, nggak ada musola, udah nggak turun, terusin aja sampai rumah. Ini penyakitnya. Padahal yang namanya sholat itu tidak harus di masjid. Ini kita kan bukan masjid, ini kan parkiran. Bukan masjid, ada masjid, gak ada buahnya, gak ada menaranya. Saya jadi bingung tadi kesini, masjidnya mana Pak? Tuh, itu bukan parkiran. Iya Pak, parkiran tuh jadi masjid. Nah itu bisa di parkiran sholat, ya kan? Mungkin begini kali ya, kalau rame-rame jadi enak gitu ya. Jadi kalau sendirian, celingan yang lihat kan yang sholat di trotoar gitu. Saya suka perhatikan Pak, itu kalau lagi di kendaraan, naik kereta, naik bis malam, ya, itu Pak begitu subuh, itu kan kereta nggak berhenti, ya, nggak berhenti. Saya perhatikan, saya yakin banget Pak, mereka itu semua Muslim lah. Kenapa? Orang pada sahur Pak, gitu. Dan kita Rasul nggak sholat, gitu. Saya kadang-kadang mikir, dia sahur, berarti kan dia mau puasa, berarti kan Islam. Giliran subuh dia nggak sholat. Saya juga bingung, kenapa ya orang Islam itu nggak suka sholat? Padahal kan harusnya sholat dulu. Kenapa? Karena subuh Pak nggak bisa dijamak. Kalau sahur di kereta Pak ya, orang dalam perjalanan keluar kota kan musafir, boleh kan nggak puasa? Boleh. Tapi boleh nggak orang musafir kagak sholat subuh? Nggak boleh. Bisa nggak dijamak? Jamak dengan apa? Dengan zuhur? Nggak ada. Cuman saya lihat gitu ya, yang sholat ada sih 1-2. Cuman begitu Pak, mau sholat malu-malu, lihat kanan, lihat kiri, lihatin nggak ya? Lihatin. Mestinya yang melihatin itu yang malu mestinya. Ya. Nah, sholat Pak tidak harus di masjid, tidak harus di musola.
Di tanah itu kita boleh sholat tanpa sejadah, tidak harus pakai koran. Nyari koran dulu, dapat koran Posko, tak gambar. Tidak harus, gitu ya. Tidak harus. Bahkan kalau ini penting juga kita ketahui, Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu malah tidak ada karpetnya, nggak ada karpet, nggak ada keramik, tanah. Ada orang Arab kampung Arab Badui masuk masjid nggak pakai salam, main kencing aja di tengah masjid, gitu. Yang lain udah mau buking aja itu orang, itu kan Nabi biarin. Emang tuh orang kampung susah diatur, biarin. Lalu apa Nabi lakukan? Minta seember air, lalu kemudian dituang di bekas tempat kencingnya di tengah masjid. Coba kalau Masjid Nabawi pakai karpet, pakai keramik, tuangin air seember kemana-mana hadisnya. Dituang air seember karena selesai. Kenapa? Karena Masjid Nabawi itu tidak ada karpetnya. Jadi para sahabat kalau sholat di masjid di masa itu, mereka tidak buka sendal, tidak buka sepatu, dipakai. Oleh karena itu kita belum pernah dengar hadis ada sahabat Nabi siapa gitu, Abu Hurairah siapa kehilangan sendal. Itu penitipan sendal tuh bid'ah aja itu. Zaman dulu nggak ada. Nah, maka sekarang tidak ada salahnya daripada kita cuma macet nggak karu-karuan, minggir. Ya syukur sih ada masjid, syukur gitu ya, bisa wudhu, bisa apa gitu. Tapi kalau nggak ada terpaksanya, tinggal 10 menit lagi nih maghrib udah habis, turun. Terus wudhunya gimana? Wudhu gampang Pak. Selagi kita di Jakarta masih banyak orang jual air minum. Dengan sebotol air minum itu, pertama kita bisa minum, yang kedua kita bisa berwudhu. Emang cukup Ustaz? Cukup. Nabi itu kalau berwudhu hanya butuh air 2 genggaman tangannya. Ini disebut dengan 1 mud, yang kalau di mililiter itu sekitar 688 mililiter. Botol minuman kemasan yang tanggung itu, yang harganya cuma 3.000 perak. Jadi 3.000 buat wudhu dan minum, 3.000 buat nepis lagi Pak. Modalnya 6.000, aman. Gitu. Di mana tanah itu Pak suci. Kita boleh bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang masalah takut orang lihat, itu aja yang masalah. Gitu. Atau kadang-kadang satpam yang kadang ngerti, Pak sholat bukan di sini Pak, di masjid. Gitu. Satpamnya kadang ngerti gitu kan. Padahal sholat aja. Mungkin satpamnya pengen nunjukin di situ ada masjid Pak daripada di sini, gitu kali ya. Nah, itu nggak masalah. Yang penting kita sholat dimanapun bisa kita lakukan sholat itu kalau waktunya sudah mepet. Tapi kalau sholat isya santai, ya. Wah, aku belum sholat isya jadi turun, nggak usah. Kenapa? Ya ntar sampai rumah jam 12 juga masih bisa kita sholat isya. Ini maghrib Pak, ini maghrib yang susah nih. Di kita ini maghrib. Ya. Kadang-kadang kita terpaksa harus sholat di atas kendaraan. Ya kalau memang tidak bisa tidak, ya sholatlah di atas kendaraan. Tapi dengan syarat Pak, kita harus upayakan sholat di atas kendaraan itu dengan benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Nabi itu pernah Pak sholat di atas unta. Ya tentu saja namanya di atas unta, nggak mungkin berdiri, nggak mungkin. Walaupun dia Nabi nggak mungkin berdiri di atas unta. Hanya Jackie Chan dan Jet Li yang bisa berdiri. Ya. Jadi sholatnya sambil duduk Pak, ngengkang gitu, ya kan? Menghadap, ya menghadap kemana onta itu menghadap. Ya nggak bisa ngadep kiblat. Ruku, ya bungkuk dikit. Sujud lebih bungkuk lagi dikit. Tapi, nah, ada tapinya. Seluruh sholat yang dilakukan oleh Nabi di atas unta itu belum pernah untuk sholat fardu. Seluruhnya itu adalah sholat sunnah, sholat witir, sholat duha, sholat sunnah mutlak. Itu semua dilakukan Nabi di atas punggung unta. Fa'idha arada ayyusalli al-faraidah, kalau Nabi ingin melakukan sholat yang fardu yang 5, nazala, beliau turun dari otaknya. Kenapa? Fastaqbalal qiblata, untuk mendapatkan arah kiblat yang benar.
Untuk bisa berdiri, karena sholat fardu itu wajib berdiri. Untuk bisa rukuk dan sujud, karena itu adalah rukunnya. Maka selagi kita bisa sholatnya berdiri, rukuk, sujud menghadap kiblat di atas kendaraan, silakan. Misalnya kita naik kapal laut, itu di kapal laut pelni gitu ya, yang muter gitu, itu masjidnya gede Pak. Jadi kita bisa sholat sempurna di atas kapal laut. Pesawat terbang, saya sering Pak melakukannya. Cari tempat yang agak kosong, biasanya di tempat pintu keluar. Kalau penerbangan antar negara itu ada banyak pintu keluar. Ya pintunya pasti ditutup lah, nggak mau dibuka kan. Nah di situ kita bisa sholat. Saya sering gitu. Biasanya kita rayu dulu pramugarinya. Pramugari itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang sablon juga gitu. Nggak boleh sholat, belagu amat pun nggak boleh sholat gitu. Ya biasalah kita PDKT dulu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar, terus bilang, Pak, saya butuh waktu 2 menit ya mau sholat di sini. Itu kalau kita ngomongnya baik gitu. Apalagi itu pramugari orang Indonesia, silakan Pak, silakan gitu. Saya juga punya sejadah kalau mau pakai. Loh, kan ditawarin sejadah. Ya boleh Pak, nah, dapatlah sejadah. Saya juga punya mau kena, oh nggak usah. Tapi kadang-kadang Pak, kita nggak bisa sholat yang benar seperti itu di atas kendaraan. Misalnya kalau kita lagi naik bis malam, itu susah Pak. Mau berdiri bagaimana? Ya mau rukuk sujud gimana? Nggak mungkin. Tapi saya banyak akal. Biasanya kalau bis malam itu sopirnya kan ya bisa kita cincang-cincang. Pak, kebelet nih. Gitu. Bisa nggak mikir sebentar? Gitu. Ini ada duit 50.000 nih buat beli kopi lah. Gitu. Wah senang dia Pak. Kita kasih duit gocap, minggir dia. Gitu. Besok-besok saya naik bis itu dia nanya, Pak mau kebelet nggak Pak? Bisa diatur Pak. Tapi kalau yang namanya kereta susah Pak. Ya, Masinis kita nggak bisa bilang, Masinis udah subuh nih, cari sholat terdekat deh. Nggak bisa ya. Terpaksanya di kereta. Ya di kereta masih bisa lah, walaupun dia belok-belok dan sebagainya. Tapi kemarin belum lama, kira-kira ya setengah bulan sebelum masuk puasa, saya naik kereta Pak, dari Jakarta Gambir setengah 7 malam. Maghrib Isya sudah dong berarti ya. Yang repot itu adalah sholat subuhnya. Karena waktu itu subuh masih di kereta yang lagi jalan kencang. Begitu saya lihat, stasiun berikutnya adalah Bojonegoro. Nah, saya tahu Pak, ini berhenti di Bojonegoro kira-kira 5 menit. Pas waktu subuh. Nah, saya di kereta itu sudah masuk ke toilet, ya, buang air apa segala macam, kemudian wudhu. Begitu kereta berhenti, cek di Bojonegoro, saya turun. Tapi saya nggak nyari masjid, nggak nyari musola, jauhan. Ntar begitu saya udah jalan. Jadi saya cuma di sampingnya kereta aja. Saya pakai jaket saya buka, saya gelar. Ini ada beginian nih, ada gunanya juga. Bisa dicari kiblatnya mana nih. Wah, kiblatnya dari arah Jakarta. Sip, saya gelar. Sholat saya 2 rakaat. Di situ juga. Nggak pakai nengok-nengok, sholat aja bodo amat. Lihatin nggak mau enggak. Alhamdulillah Pak. Dan sholat kita nggak perlu lama-lama. Cuma 2 rakaat, nggak perlu baca Al-Baqarah, baca Yasin. Kuliah kulhu aja lah, ayat gacoan gitu kan. Selesai, masuk lagi ke kereta, aman, jalan. Istri saya ikut juga, lagi hamil besar 9 bulan. Dia bilang, Nih, kalau saya nggak bisa, naik turun begitu terbrojolnya. Ya udah, sholatnya di kereta aja. Kita cari tempat yang kira-kira kosong, ada tuh di gerbong barang. Memang ada sejadah, ada apa segala macam. Udah sholatnya di situ. Artinya, jangan kita tinggalkan sholat, kecuali mah udah nggak bisa lagi. Seperti zaman dulu Pak, zaman kereta masih nggak enak, ya. Lebaran tuh Pak, yang namanya ayam, kambing semua itu pulang-pulang juga. Boro-boro kita mau ke WC, begitu ke WC, isinya orang semua. Gimana mau sholat gitu kan, napas saja susah gitu. Kalau sudah kondisinya kayak gitu, barulah kemudian para ulama pecah 4 nih pendapatnya. Apa yang harus dilakukan itu ada 4 macam gitu pilihannya. Yang pertama, sholat sesolat-sholatnya, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak kiblat, bahkan nggak wudhu. Tapi diniatin ya Allah, pokoknya ini niatnya ya Allah ya, sholat nih ceritanya. Cuma begitu udah sampai di stasiun tujuan gitu ya, walaupun udah siang, udah jam 7, jam 8, kita ganti. Ibaratnya kalau yang itu dianggap nggak aci sama mereka, nggak aci dianggap nggak sah gitu ya, ada backup sistemnya
sholatnya. Nanti di akhirat, ini kenapa nih kagak sholat? Gitu kan? Iya, aku tuh lagi di kereta. Kenapa? Ini kan sholatnya nggak benar nih. Nggak berdiri, nggak rukuk. Karena mereka kebet dong sebelahnya itu. Nah, mereka kok benar juga. Masuk surga. Yang kedua, ada juga yang punya inisiatif begini. Pokoknya kita serahin sama Allah lah, kita tawakal. Di kereta itu kita sholat sesolat-sholatnya sebisa-bisanya, nggak usah diganti. Nanti Allah juga tahu kok kita memang nggak mungkin mengerjakan sholat yang sempurna. Yang penting kita sudah mengerjakannya semaksimal mungkin. Yaitu alternatif kedua. Seandainya itu diterima, alhamdulillah. Tapi seandainya itu nggak diterima, nah panjang juga urusan yang terjadinya. Pendapat yang ketiga, kebalikannya. Dia nggak sholat di kereta Pak. Alasannya sholat apaan begitu? Kagak wudhu, kagak duduk, kagak berdiri dan sebagainya. Nggak ada sholat kayak gitu. Pokoknya yang penting aja begitu sampai saya sholat. Masih bagus juga tuh Pak. Ya. Nah yang keempat, ini yang paling mayoritas di tengah masyarakat. Di kereta itu nggak sholat. Begitu sampai pun nggak sholat juga. Itu mayoritas Pak. Mazhab yang paling jumhur dengan emang dasarnya nggak pernah sholat sih, nggak usah pergi kemana-mana. Ya, juga jarang sholat. Bukan di sini Pak, bukan di Solo, Cilincing, Solo aja gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, sholat ini penting karena dia bukan agama. Jangan sampai terlewat. Kalau ternyata terlewat juga, cepat-cepat diganti. Sebab tidak ada istilah pemutihan. Tidak ada hangus, tidak ada dikonversi menjadi bayar fidya, bayar sedekah, enggak Pak. Sholat nggak bisa dikonversi begitu. Kalau yang bisa dikonversi, saya dari dulu saya konversi duluan Pak. Ya, ini buat 30 tahun ke depan deh, bayar tuh, ya 2 tahun, itu selesai gitu kan. Nggak bisa diganti dengan sedekah dan sebagainya. Sholat ya sholat. Gitu. Bahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu nggak bisa saling menggantikan. Kita nggak sholat subuh Pak, kesiangan. Bisa nggak diganti dengan sholat duha 12 rakaat? Nggak bisa. Kan 12 banyak pahalanya sepadan. Enggak. Subuh 2 rakaat itu tidak ada padanannya. Mau kata sholat tarawih 36 sampai 40 juga nggak bisa menggantikan sholat subuh. Gantinya sholat subuh adalah sholat subuh juga. Jadi kalau kita 10 kali nggak sholat subuh, ya kita ganti 10 kali. Gitu. Memang ada sih Ustaz itu bilang, ya sudah tak usah diganti, yang penting perbanyak amal soleh. Iya kalau benar, kalau enggak, kata mereka, kenapa kamu nggak sholat subuh 10 kali? Kata Ustaz itu katanya nggak usah ganti, nggak apa-apa. Siapa bilang? Ditabok 10 kali. Kita nggak terima ditabok ke mereka, kita bilang, tapi Ustaznya ngajarin, ya udah panggil Ustaznya. Repot. Kalau ternyata memang tidak harus diganti dengan sholat, cukup dengan amal-amal soleh saja, alhamdulillah. Lalu sholat yang sudah kita ganti itu apa gunanya? Banyak gunanya. Jadi berubah menjadi amal tambahan kita. Aturan kita di surga itu ngemper, ya, dengan sholat yang banyak itu kita jadi naik derajatnya, upgrade. Dan tidak ada orang di surga itu yang mengeluh, waduh, saya kebanyakan pahala. Nggak ada. Waduh, kebanyakan pahala nih, gimana dong? Yang ada juga orang rebutan pahala, gitu kan? Jadi sebaiknya segera diganti, segera untuk kita backup. Jangan sampai kita masuk surga itu, aturan masuk surga gara-gara sholat kita rapotnya merah melulu, jadi degradasi, jadi dikeluarin. Udah jurusan surga 1 kilo gitu kan. Nah nyampe ini gimana gitu. Begitu dicek di wilayah sholatnya pada brodol gitu kan, kata mereka, maaf silakan ambil jalur sebelah sini. Soalnya neraka itu repot Pak. Ya, jangan sampai kita udah tinggi nih amal, puasa udah banyak, baca Quran udah banyak, haji bolak-balik gitu ya, sholat brodol. Itu kacau Pak. Itu mirip orang dandan pakai jas, pakai dasi resmi gitu ya. Kita pakai celana. Ya, malu-maluin Pak. Jadi sholat 5 waktu itu penting, jangan sampai ditinggal. Kalau terlewat segera ganti secepatnya. Kejar-kejaran kita dengan malaikat mau. Sampai di sini semoga menjadi perhatian dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.